Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi yang kedua dalam seri kuliah analisis bilangan kompleks, yaitu tentang bentuk eksponen, akar, dan pangkat bilangan kompleks. Bentuk eksponen bilangan kompleks. Z sama dengan X plus Y, yaitu bisa dibentuk dalam Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. Ini sudah kita pelajari di sebelumnya. Tapi dia juga bisa dibentuk dalam R E pangkat I theta. Berarti E pangkat I theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Ya. Maka sekawannya Z topinya itu adalah RE pangkat min I theta. Gitu ya. Nah, contohnya misalkan ada Z sama dengan 5 min I, maka kita harus lakukan yang pertama adalah mencari nilai R. Mencari nilai R berarti akar X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat, Y-nya adalah min 1. Berarti min 1 kuadrat, sehingga menjadi akar 25 plus 1, sama dengan 5,1. Theta atau sudut dari Z itu sama dengan arcus tangen min 1 per 5. Sama dengan min 11,3 sama dengan min 0,06 pi. Maka Z-nya bisa dibentuk dalam R cos theta menjadi R cos min 0,06 pi plus I sin min 0,06 pi atau R cis min 0,06 pi ya. Dalam bentuk eksponen menjadi R E pangkat I min 0,06 pi, di mana R-nya ya, R-nya tadi bisa kita ubah menjadi ini ya 5,1. Nah, sekawannya berarti adalah minusnya hilang karena di sini ya. Di sini ini tidak ada minusnya. Ini tidak ada minusnya. I min theta ini enggak ada minusnya. Di Z topi atau sekawannya ada minusnya. Maka di sini yang awalnya ada minus ini berubah tidak ada minus ya. Oke, kita lanjut. Pangkat dan akar bilangan kompleks. Perkalian dan pemangkatan. Jika ada Z1 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1. Kemudian ada Z2 yaitu R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Maka jika dikalikan Z1 dikali Z2 maka R1 cos theta 1 plus I sin theta 1 kali R2 cos theta 2 plus I sin theta 2. Maka yang harus kita lakukan yaitu ini R1 dikali R2 menjadi ini ya. Cos theta 1 dikali cos theta 2 jadi ini. I sin theta 1 dikali I sin theta 2 menjadi min sin theta 1 sin theta 2. I-nya kemana Pak? I-nya karena I dikali I menjadi I kuadrat. I kuadrat itu berarti sama dengan min 1 ya. Menjadi yang awalnya positif karena dikali min 1 tandanya menjadi negatif. Plus I sin theta 1. Nah, ini dari ini kali ini. Kemudian selanjutnya hasilnya ini. Kemudian selanjutnya ini kali ini. Hasilnya adalah ini cos theta 1 sin theta 2. Nah, ini dikeluarkan di sini jadi. Oke, kemudian setelah itu menggunakan hukum-hukum yang ada di trigonometri, maka kita dapatkan Z1 kali Z2 adalah R1 kali R2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2. Maka QZ1 plus Z1 kali Z2 itu sama dengan theta 1 plus theta 2 atau sama dengan RQZ1 plus RQZ2. Nah, bagaimana jika Z1, Z2, Z3 kali Z sampai kali Zn atau misalkan Z kali Z kali Z kali Z di mana totalnya adalah Z pangkat N. Kita bisa analisis dengan cara seperti yang tadi, ada Z1 R1 sama dengan R1 cos theta 1 plus I sin theta 1, ada Z2 R2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2, kemudian ada Zn yang
sama dengan Rn kali cos theta n plus I sin theta n. Maka jika Z1 dikali Z2 dikali Z3 sampai dikali Zn, maka bentuknya seperti tadi, tinggal R1 dikali R2 dikali R3 dikali R4 dan seterusnya sampai Rn. Kemudian cos tetanya menjadi theta 1, theta 2, theta 3 sampai theta n. Kemudian I sin theta 1 sampai dijumlahkan sampai theta n. Akibatnya jika Z1 sama dengan Z2 sama dengan Zn sama dengan Z, ya, maka theta n maka Z pangkat n itu menjadi R pangkat n cos n theta. Karena ini theta ditambah theta ditambah theta. Kalau tetanya ada 3 berarti kan 3 theta gitu ya. Maka kalau ada n theta menjadi cos n theta plus I sin n theta. Khusus untuk R sama dengan 1 itu disebut dengan dalil de Moivre, di mana cos theta plus I sin theta pangkat n itu sama dengan cos n theta plus I sin n theta, dengan n adalah bilangan asli. Nah, selanjutnya untuk pembagian, jadi pembagian misalkan ada Z1 sama dengan R1 dan seterusnya, Z2 sama dengan R2 cos theta 2 plus I sin theta 2 dan seterusnya. Maka kalau ada pembagian yang harus dilakukan pertama adalah dikalikan dengan sekawan penyebut, di mana sekawan penyebut itu adalah R2 cos theta 2 min I sin theta 2, ya kan, hanya berubah tandanya saja di sini. Ini berarti ada topinya, ya. Maka jika dikali Z2 topi per Z2 topi, ya, bisa didapatkan Z1 per Z2 itu adalah R1 per R2 cos theta 1 min theta 2 plus I sin theta 1 min theta 2. Jadi rumus di atas diperoleh argi Z1 per Z2 sama dengan theta 1 min theta 2 argi Z1 min argi Z2. Oke. Akibat lain dari Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka 1 per Z sama dengan 1 per R cos min theta plus I sin min theta. Jadi tinggal tanda tetanya menjadi min, kemudian R-nya berada di bawah. Sehingga untuk 1 per Zn itu adalah 1 per Rn cos n theta plus I sin n theta. Setelah pembilang dan penyebut dikalikan sekawan penyebut, jadi ini dikali sekawannya. Ini dikali sekawannya, ya. Berarti ini tandanya nanti berubah minus. Ini berubah minus. Maka hasilnya adalah 1 per Zn 1 per Rn cos min n theta plus I sin min n theta. Jadi jika cos theta itu dinaikkan maka menjadi cos min theta gitu ya. Dari 1 dan 2 diperoleh bahwa Z pangkat n itu sama dengan Rn cos n theta plus I sin n theta. Ini adalah dari de Moivre, berlaku untuk n bilangan bulat. Oke. Contoh soal, misalkan di sini ada akar 3 min I pangkat min 6. Jadi ini Z-nya, ya, Z-nya ini ada akar 3 min I, di mana resultan yaitu nilai mutlak dari Z adalah akar 3 plus 1. Jadi akar 3 kuadrat, ini kalau dikuadratkan, ya kan, jadi 3. Kemudian di sini min 1 kuadrat itu kan sama dengan 1, ya kan. Maka akar 3 plus 1 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Maka tangen theta sama dengan min 1 per akar 3, ya. Karena Z di kuadran 4, maka dipilih theta sama dengan min 30 derajat. Di mana akar 3 min I itu adalah 2 cos min 30 derajat, ya, karena min 1 per akar 3 adalah min 30 derajat, 2 adalah R-nya, plus sin akar min 30 derajat. Nah, kemudian jika N-nya sama dengan min 6, maka 2 kali min 6, ya. 2 pangkat min 6, kemudian karena
dia minus, maka dia menggunakan min n theta. Ya, karena pangkatnya minus ya. Atau 1/6 kan gitu ya. Kalau 1/6 pangkat 1/6 tadi, ya kan ada z pangkat 1/6, maka kan cosnya menjadi cos min n theta. Ya, dengan n-nya adalah min 6, maka menjadi cos 6 dikali theta. Theta-nya adalah min 30, sehingga min 30 dikali 6 sama dengan min 180. Maka ini dihitung, ini sama dengan min 1, kemudian ini sama dengan 0, 2 pangkat min 6 itu menjadi dikali min 1 itu menjadi min 2 pangkat min 6, sehingga menjadi 1 per min 2 pangkat 6 sama dengan 1/64. Oke, akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks Z adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks W. Jika Z pangkat N sama dengan W dan ditulis Z sama dengan W pangkat 1/N. Jika Z sama dengan rho cos V plus I sin V, akar pangkat N dari bilangan W R cos theta plus I sin theta, maka Z pangkat N sama dengan W. Maka diperoleh rho pangkat N cos NV plus I sin V itu sama dengan R cos theta plus I sin theta. Sehingga rho pangkat N sama dengan R, kemudian NV sama dengan theta plus 2kV. Dengan K adalah bilangan bulat. Rho sama dengan R pangkat 1/N. V itu sama dengan theta plus 2kV per N. Ya, dia kebalikan dari sini saja. Oke, jadi akar pangkat N dari bilangan kompleks W R cos theta plus I sin theta adalah Z sama dengan 1 per R pangkat 1/N cos theta plus 2K Vn plus I sin theta plus 2K V. K bilangan bulat, N adalah bilangan asli. Dari Z pangkat N sama dengan W, N ada N buah akar berbeda yang mengenai bersamaan itu. Untuk mempermudah dipilih K sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai N min 1. Dengan sudut theta adalah 0 sampai 2 pi, ya sudut ikan total sampai 360 derajat, sehingga diperoleh Z1, Z2 sampai Zn sebagai akar ke N dari Z. Contoh soal, misalkan ada min 81 pangkat 1/4. Nah, Z-nya adalah min 81 pangkat 1/4. Berarti harus dicari penyelesaian persamaan Z pangkat 4 sama dengan min 81. Jadi 1/4-nya dipindah ke Z, jadi Z pangkat 4. Ini ya. Kemudian jika Z adalah rho cos V plus I sin V dan Z pangkat 4 ya, atau W-nya adalah min 81, Z pangkat 4-nya adalah min 81, maka dia bisa dibentuk dalam 81 cos 180 derajat. Ini nilainya adalah min 1 ya. Cos 180 derajat itu adalah min 1 plus I sin ini adalah nilainya 0. Sin 180 derajat itu 0. Jadi ini ya fungsinya adalah kita ketahui ada min 81, tapi kita harus membentuknya dalam sebuah cos theta, cos V plus I sin V supaya seperti bentuk ini ya. Maka bisa kita peroleh bahwa cos 180 derajat itu sama dengan min 1 dan sin adalah 0, maka kita bisa bentuk seperti ini. Sehingga rho pangkat 4 cos 4V plus I sin 4V itu sama dengan 81 cos 180 derajat plus I sin 180 derajat. Sehingga rho pangkat 4 sama dengan 81 bisa didapat rho-nya adalah 3 dan Z sama dengan 3 cos V. Jadi karena ini tadi kalau dia aturannya adalah theta ya, di slide sebelumnya ada theta plus 2kV, karena tetanya 180 derajat maka bisa ditulis pi ya.
per 4. Ini adalah N-nya ya. Ini adalah N. Plus isin Pi per plus 2Kp per 4. Keempat akar yang dicari dapat diperoleh dengan K 0,0123 sampai N-1. Oke, saya kira pertemuan atau kuliah yang kedua ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.